Bread of Christ Conference ini saudara, gratis saudara. Tidak dipungut biaya apapun juga. Tetapi saya percaya saudara, ada harga yang harus kita bayar kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan yang memanggil kita pagi hari ini. Tuhan yang mengumpulkan kita di tempat ini. Itu bukan satu tanpa alasan saudara. Karena Tuhan mau supaya kita benar-benar memahami. Apa arti hidup kita sebagai orang Kristen hari-hari ini. Ya, makanya Tuhan mau ingatkan kepada kita saudara. Bahwa melalui Bread of Christ Conference ini kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Untuk kita kembali setelah masa pandemi 2-3 tahun ini saudara. Dan kita tidak tahu kapan ini akan selesai pandemi ini. Tetapi yang pasti Tuhan mau supaya saat ini kita menyadari. Bahwa kita tidak bisa lagi hidup sekedar hidup. Menjalankan kekristenan kita hanya sekedar kekristenan. Kita juga gak bisa hanya sekedar percaya saudara. Kita gak bisa lagi ibadah sekedar ibadah. Kita sudah merasakan, kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana selama masa pandemi ini gereja di lockdown saudara. Itu bukan satu kebetulan. Tetapi di situ sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Apa arti kekristenan yang sesungguhnya. Ya. Makanya di sini kita bersyukur kalau melalui conference ini kita diingatkan kembali supaya kita berusaha lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Menjadi anak-anak Allah. Bukan menjadi orang Kristen, bukan menjadi orang percaya saudara. Menjadi anak-anak Allah yang siap sedia setiap saat untuk memenuhi undangan Tuhan Yesus. Masuk perjamuan kawin anak domba Allah dan menjadi mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna. Ini kerinduan Tuhan terbesar hari-hari ini saudara. Sebab itu jangan kita mengabaikan apa arti hidup kita sebagai orang Kristen hari ini saudara. Mungkin selama ini kita tidak sadar dunia mengalami satu perubahan yang begitu radikal saudara. Yang belum pernah terjadi selama langit dan bumi dijadikan. Saudara mungkin gak menyadari bahwa kita sekarang ada dalam satu situasi dunia yang penuh dengan dinamika perubahan. Yang kalau kita gak siap saudara, kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Yang lebih mengerikan lagi saudara. Kalau kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita nggak siap menghadapi perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maka kita juga akan menjadi umat yang tertinggal. Bukan hanya ditinggal sama umat, tetapi kita ditinggal sama Tuhan saudara. Sebab itu pastikan bahwa kita bisa menjadi orang Kristen hari ini, itu juga bukan karena suatu kebetulan. Tolong saudara pahami ini baik-baik. Saya berharap setiap saudara yang mengikuti konferensi ini benar-benar buka mata hati pikiran pendengar rohani kita. Ketika gereja di lockdown saudara, kita nggak bisa lagi ibadah secara tatap muka biasa. Kita nggak bisa lagi secara datang ke gereja kemudian ketemu sama jemaat, ketemu sama hamba Tuhan, kita merayakan Kristus setiap hari Minggu, nggak bisa saudara. Karena semuanya harus secara online, ya. Apa artinya itu saudara? Itu di situ kita diingatkan bahwa kekristenan itu bukan soal ibadah, bukan soal kita ke gereja, bukan soal kita melayani Tuhan, ya. Tetapi yang paling Tuhan kehendaki supaya kita pahami, kekristenan bicara soal relationship kita secara pribadi dengan Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Amin. Walaupun secara online saudara mengikuti Bread of Christ Conference ini, tapi kalau saudara punya relationship yang baik dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Tanpa dibatasi oleh apapun dan siapapun saudara. Sebab itu yang paling penting dalam hidup kita sekarang sebagai seorang Kristen kita harus ingat saudara. Jangan sekali-kali kita menjalankan kekristenan kita hanya sebatas praktek-praktek agamawi saudara. Nanti ujung-ujungnya kita sendiri akan menyesal. Ya. Kenapa saudara? Karena kita diingatkan bahwa untuk menjadi seorang Kristen itu bukan karena kita yang mau saudara. Nggak ada satupun di antara kita bisa menjadi orang Kristen karena kita sendiri. Apalagi kita dilahirkan sebagai seorang Kristen, nggak ada saudara. Walaupun orang tua kita seorang hamba Tuhan, seorang Kristen yang sudah puluhan tahun saudara. Tapi tidak otomatis anak cucunya itu langsung jadi orang Kristen. Ya. Yang namanya orang Kristen itu, kita bisa menjadi orang Kristen itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Katakan yang
Setuju, katakan amin. Anugerah Tuhan. Kenapa? Karena dalam Yohanes 15 ayat 16 di sana jelas Tuhan Yesus katakan begini. Bukan kamu yang memilih aku. Ya, kita ulangi saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudara dan saya bisa menjadi Kristen hari ini itu karena Tuhan yang memilih saudara dan saya. Makanya jangan kita meremehkan panggilan Tuhan, pilihan Tuhan ini dalam hidup kita. Amin. Kita nggak mungkin bisa menjadi orang Kristen kalau bukan Tuhan yang pilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita dipilih Tuhan bukan sembarangan saudara. Bukan satu kebetulan. Tetapi Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita menjadi orang Kristen supaya kita siap diutus Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat Tuhan. Amin. Nah sebab itu kita harus memahami sekarang tujuan Tuhan memilih saudara menjadi orang Kristen itu apa? Nah, ini yang kita harus luruskan kembali saudara. Selama ini kita udah terlanjur mengikuti satu pemahaman yang membuat kita akhirnya kehilangan fokus kita kepada Tuhan sendiri. Tolong saudara pahami, ada 5 tujuan Tuhan memanggil, memilih dan menjadikan kita sebagai orang Kristen. Pertama dan yang terutama saudara, Tuhan mau supaya kita kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes 3 yang pertama dikatakan karena kasih yang dikaruniakan Allah kepada saudara saya, kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita semua anak-anak Allah, tetapi ayat 2 perhatikan di situ. Belum nyata keadaan kita kelak. Baru nyata keadaan kita sesungguhnya anak Allah atau bukan, itu pada saat pengangkatan. Pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Yang terangkat itulah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Amin. Tapi kan kita nggak mungkin menunggu sangkakala Allah terakhir dibunyikan, pengangkatan terjadi baru kita sadar kita ini anak Allah atau bukan. Terlambat saudara. Tidak ada kesempatan kedua. Sebab itu pastikan sekarang ini saudara dan saya pergunakan sisa waktu yang ada dalam hidup setiap kita. Sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya. Yang namanya anak Allah kita harus serupa dengan Kristus saudara. Jadi tujuan yang pertama Tuhan panggil kita, pilih kita menjadi orang Kristen supaya ini. Kita kembali kepada jati diri kita. Ya. Yang kedua saudara. Tuhan mau supaya kita melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Alkitab membagi 3 zaman saudara. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Nah kita sekarang bukan hidup di zaman Bapa, bukan di zaman Anak. Tapi hidup di zaman Roh Kudus. Di penghujung zaman terakhir. Sebab itu kita harus memahami, kita harus benar-benar mendalami dan kita harus benar-benar melakukan kehendak Bapa zaman ini. Amin. Kegagalan kita melakukan kehendak Bapa di zaman ini, tolong saudara perhatikan baik-baik. Itu akan menentukan kekekalan kita. Yesus katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita hidup di dunia sebagai orang Kristen, gagal melakukan kehendak Bapa zaman ini saudara, maka kita tidak mungkin masuk surga. Sehebat apapun kekristenan kita. Sebab itu saudara harus pastikan mengerti dengan benar apa kehendak Bapa zaman ini saudara. Yang ketiga, Tuhan mau supaya melalui hidup kekristenan kita ini kita bisa menjadi berkat. Bukan hanya sekedar diberkati. Tapi menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi sesama. Itu tujuan Tuhan jadikan kita orang Kristen. Hanya kalau orang Kristen sekarang menjadi Kristen, kenapa kamu jadi Kristen? Supaya diberkati. Keliru saudara. Kita dipanggil Tuhan menjadi Kristen bukan hanya sekedar diberkati.
tetapi kita menjadi berkatnya Tuhan. Menjadi saluran berkatnya Tuhan. Lalu yang keempat, saudara. Tujuan Tuhan memanggil kita menjadi orang Kristen. Itu supaya kita bisa mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Kolose 1:28. Kenapa? Karena Yesus sendiri katakan, hendaklah engkau sempurna sebab Bapakku di surga pun sempurna. Matius 5:48. Jadi standar kita untuk bisa masuk kerajaan Allah dan menjadi anak Allah yang sesungguhnya dan kita bisa hidup dalam kekekalan bersama Allah Bapa kita di surga, itu cuma satu. Kita harus mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus. Makanya kenapa di dalam rumusan kita mengenai mempelai Kristus, saudara, kita tidak cukup hanya sekedar menjadi mempelainya Kristus. Tetapi ada standar yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kita harus menjadi mempelai Kristus yang mempelai kudusnya Kristus yang cemerlang dan sempurna di dalam Kristus. Lalu yang berikutnya, saudara, yang terakhir. Tuhan memanggil kita, memilih kita dan menjadikan kita orang Kristen. Tujuannya supaya kita bisa memuliakan Allah melalui seluruh keberadaan hidup kita. Tujuan Tuhan juga selain memuliakan Allah, Tuhan mau supaya kita, saudara saya, sebagai anak-anaknya itu bisa menikmati anugerah dan persekutuan dengan Allah sampai selama-lamanya di Yerusalem baru, di surga yang mulia. Amin. Jadi kita mengerti kalau kita ada 5 hal yang Tuhan harapkan menjadi orang Kristen itu, maka kita sekarang harus ubah paradigma kita. Kita ubah cara berpikir kita, saudara. Saudara, menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar supaya kita bagaimana menjadi orang yang diberkati, terutama secara materi dan secara jasmani, ya. Tetapi bukan juga menjadi orang Kristen supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan, yang sakit bisa disembuhkan, yang rumah tangga mau hancur dipulihkan Tuhan, mengalami mujizat. Bukan itu, saudara, tujuan Tuhan jadikan kita orang Kristen. Tuhan memanggil kita jadi orang Kristen juga bukan untuk supaya kita mati masuk surga, saudara. Tolong ini saudara ingat ini baik-baik. Ya. Kenapa, saudara? Karena yang namanya berkat, mujizat, keselamatan, mati masuk surga, semua itu Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai kasih karunia dan rahmat-Nya yang diberikan kepada setiap kita yang benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Itu bonus, saudara. Tapi bukan tujuan utama kita jadi Kristen. Nah, ini kita harus luruskan kembali, saudara. Saudara, menjadi orang Kristen, sekali lagi, hidup kekristenan yang sesungguhnya itu bukan lagi hanya sekedar berkat, berkat, dan berkat. Itu otomatis Tuhan berikan kepada kita ketika kita hidup sebagai orang benarnya Tuhan. Enggak usah kita kejar berkat, tapi berkat akan mengikuti kita ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Periksa diri kita kembali, saudara. Apa yang saudara kejar hari-hari ini? Apa yang menjadi fokus kita sekarang ini? Apa yang menjadi motivasi kita untuk menjadi orang Kristen, saudara? Ini kita harus benar-benar introspeksi diri. Ya. Nah, esensi hidup kekristenan dan inti daripada ajaran Kristus yang sesungguhnya itu adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi murid Kristus. Bukan sekedar menjadi aktivis gereja, bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, bukan hanya sekedar menjadi seorang yang agama Kristen, saudara. Tetapi tujuan Tuhan supaya bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus yang mengalami transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus. Saya ulang sekali lagi, saudara. Esensi dari kekristenan yang sesungguhnya dan inti daripada ajaran Kristus yang Yesus ajarkan kepada kita adalah bahwa kekristenan itu membawa kita bagaimana supaya kita, saudara dan saya, bisa menjadi murid Kristus yang mengalami transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus. Bukan menjalankan hidup keagamaan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Saudara ingat pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 5. Dikatakan begini, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi kalau kita menjalankan kekristenan kita hanya sebatas menjalankan praktek keagamaan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang notabene dalam firman Tuhan dikatakan orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik. Mereka tahu kebenaran tetapi tidak tinggal dalam kebenaran, tidak melakukan kebenaran. Makanya hati-hati saudara, sekarang ini kita harus periksa diri kita masing-masing. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Apalagi di zaman virtual sekarang ini saudara bisa mendengar khotbah-khotbah, bisa membaca firman Tuhan, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan sana sini saudara tanpa batas. Saudara bisa memilih semuanya itu. Tetapi saudara harus hati-hati. Tuhan mau supaya kita menyadari itu saja tidak cukup. Karena yang Tuhan kehendaki adalah apa kita menjadi pelaksana firman-Nya atau enggak. Kita hidup dalam kebenarannya atau enggak. Atau kita hanya sekedar pendengar, hanya sekedar pembaca, hanya sekedar penonton. Tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu sudah dikasih Tuhan, esensi hidup kekristenan yang sesungguhnya juga adalah bagaimana supaya kita sebagai murid Kristus itu benar-benar bisa mengalami transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus. Bukan bagaimana supaya kita bisa sukses, bukan bagaimana supaya kita terkenal, bukan supaya kita punya kekayaan, kenikmatan, dan punya kedudukan di dunia ini. Itu bukan tujuan kita. Sekali lagi, semua itu kita akan nikmati, semua kita akan miliki kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oleh iman yang benar di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan salah kejar, jangan salah fokus, jangan salah paham, jangan gagal paham saudara. Lalu kita diingatkan juga saudara, karena itu kegerakan Roh Kudus, Holy Spirit Movement hari-hari ini saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, Holy Spirit Movement hari-hari ini yang sedang bekerja di tengah-tengah kita, itu merupakan satu kegerakan Roh Kudus terbesar dan terakhir. Saya ingatkan ini. Tapi tujuannya bukan lagi untuk sekedar melakukan tanda-tanda mujizat, bukan sekedar melakukan tanda-tanda mujizat. Ada agenda yang lebih penting daripada itu semua saudara. Kegerakan Roh Kudus hari-hari terakhir ini saudara, itu akan membawa kita kepada yang namanya transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus. Agar kita bisa kembali kepada panggilan Tuhan, kembali kepada rancangan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan yang semula. Apa itu saudara? Yaitu kita berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Jadi kegerakan Roh Kudus sekarang ini itu bukan lagi hanya sekedar melakukan tanda-tanda mujizat. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa dibangkitkan kembali. Bukan sekedar itu saudara. Itu sudah lewat masanya. Tetapi yang lebih penting daripada itu semua adalah bagaimana supaya melalui kegerakan Roh Kudus hari-hari ini Tuhan bisa membawa kita sebagai umat pilihannya, sebagai anak-anak yang dikasihinya, itu benar-benar bisa mengalami yang namanya transformasi. Amin. Transformasi hidup sepenuhnya supaya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar punya jati diri sebagai anak-anak Allah, kita bisa menjadi seorang mempelai yang makin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan didapati Tuhan sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Memang pernyataan ini bukan pernyataan yang populer saudara. Dan mungkin juga jarang dengar saudara. Tetapi saya harus sampaikan ini. Sekali lagi saudara, Holy Spirit Movement hari-hari ini merupakan Holy Spirit Movement yang kegerakan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Karena setelah ini saudara, Roh Kudus akan ditarik dari muka bumi dan orang-orang benar akan ditarik dari muka bumi, firman Tuhan ditarik dari muka bumi, maka
cawan murka Allah ditumpahkan atas dunia ini. Dan ketika dunia tanpa Roh Kudus, itulah pemerintahan antikris yang akan mengambil alih seluruh tatanan dunia ini. Tapi sekali lagi itu bukan untuk saudara dan saya. Kita ditujukan, Tuhan menghendaki kita selamat. Tuhan menghendaki supaya kita lepas dari, tidak mengalami murka Allah itu, saudara. Karena itu perjuangan kita sekarang bagaimana caranya supaya kita pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Supaya kita bisa mengalami pengangkatan. Amin. Hari dan saatnya gak pernah kita tahu, saudara. Tetapi siap tidak siap kita harus selalu siap. Ya. Makanya kita harus pastikan hidup kita dari sehari ke sehari itu bukan semakin serupa dengan dunia. Tetapi semakin serupa dengan Kristus, saudara. Kita bukan lagi hanya sekedar mengejar bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang baik. Kalau orang yang baik gak usah jadi Kristen pun jauh lebih banyak yang lebih baik, saudara. Betul? Tetapi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, yang benar-benar bisa mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus, itu yang Tuhan cari hari-hari ini. Itu yang harus kita kejar dan harus kita kerjakan. Ya. Makanya saudara di dalam Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus sudah mengingatkan kita berkali-kali. Dia katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita nggak cukup hanya menjadi orang Kristen yang hanya sekedar baik-baik saja. Perbuatan kita baik, nggak salah saudara, tetapi nggak cukup sampai di situ. Karena Tuhan bukan menghendaki kita menjadi orang yang sekedar baik, tetapi harus berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Makanya di dalam 2 Korintus 3 yang ke-18 juga dikatakan begini. 2 Korintus 3 ayat 18. Ini yang menjadi dasar kegerakan transformasi, saudara. Makanya kita harus mengerti sekarang bahwa kalau kita menjadi orang Kristen tidak mengalami transformasi, kita bukan orang Kristen. Ya. Kita baca 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Nah, diubah ini kan ditransform. Di metaverse. Bukan metaverse, di metaforce. Metamorfose, saudara. Supaya apa? Kita menjadi serupa dengan gambar Kristus dan kemuliaan yang semakin besar. Ini tujuannya, saudara. Jadi tujuan kita menjadi orang Kristen sekarang ini, kita harus benar-benar mengalami yang namanya kegerakan transformasi yang membawa kita kepada kesempurnaan hidup dalam Kristus. Karena itu saya mau katakan, saudara, kekristenan tanpa transformasi, Christianity without transformation itu enggak lebih daripada praktek agamawi. Saudara boleh pilih sekarang. Saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar mengalami transformasi, atau saudara hanya menjadi Kristen sekedar agamawi. Itu pilihan di tangan kita, saudara. Walaupun dari awal tadi sudah katakan, saudara menjadi orang Kristen itu bukan pilihan kita. Tetapi Tuhan yang memilih kita. Tetapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang mengalami transformasi atau tidak, itu pilihan kita. Christian without Christ, itu artinya I am nothing. Jadi Kristen tanpa transformasi, itu hanya sekedar praktek agamawi. Kristen tanpa Kristus, itu artinya kita bukan siapa-siapa dan kita gak bisa apa-apa. Nah, kenapa Tuhan taruhkan tema conference kita tahun ini adalah Transforming Life for Christ, saudara. Karena kita dalam satu hari-hari yang sangat menentukan. Makanya Tuhan mau supaya kita semua sadar dan kita benar-benar mengalami yang namanya transformasi ini, saudara. Karena waktunya sudah sangat singkat. Kita gak punya waktu sisa yang cukup, saudara. Setiap saat
itu bisa terjadi. Hari Tuhan mengangkat kita semua. Amin. Makanya siap tidak siap, kita harus siap setiap saat. Jangan ditunda, saudara. Jangan ditunda-tunda. Ya, berikan diri kita benar-benar mengalami transformasi. Nah, bicara transformasi itu apa, saudara? Transformasi itu adalah satu proses supranatural yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya disebut satu proses supranatural. Bukan proses natural biasa. Yang berkelanjutan, jadi nggak bisa sekali jadi, saudara. Itu perlu dari sehari ke sehari. Terus menerus, berkelanjutan, nggak boleh stop. Suatu proses supranatural yang berkelanjutan membawa setiap umat pilihan Tuhan kepada perubahan hidup sepenuhnya menjadi semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Ini namanya transformasi hidup bagi Kristus. Kalau transformasi dunia beda lagi, saudara. Ya. Nah, di tengah situasi dunia penuh dengan perubahan, orang-orang dunia saja secara sekuler saja mereka sangat memahami pentingnya transformasi. Makanya terjadi transformasi industri, ya, 4.0, kemudian juga transformasi sosial, transformasi budaya dan sebagainya, saudara. Nah, kalau orang-orang dunia saja menyadari pentingnya transformasi, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus tidak meresponinya, saudara? Terkait transformasi di dalam kekristenan itu merupakan satu proses supranatural. Enggak bisa sembarangan dan enggak bisa dengan kekuatan manusia biasa, saudara. Itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, kita harus tahu bahwa untuk bisa mengalami satu transformasi, itu tidak cukup hanya sekedar kita ibadah, didoakan, kemudian kita hanya sekedar memuji menyembah Tuhan, ya. Tapi kita harus benar-benar mengalami 3 macam proses ini, saudara. Ya. Ini bicara proses transformasi. Transformasi yang seutuhnya bagi Kristus itu hanya bisa terjadi kalau kita melewati yang pertama, fase pertama, kita dipulihkan dulu, saudara. Dipulihkan, ya, segala sesuatunya. Pemulihan segala sesuatu itu harus dimulai, saudara, dari hati kita. Karena hati merupakan pusat kendali hidup kita. Kunci kehidupan kita itu dari hati. Tuhan selalu melihat hati kita. Pada hari penghakiman pun Tuhan akan menguji hati kita. Makanya hati kita ini nomor 1 harus dipulihkan dulu. Hubungan kita dengan Tuhan harus dipulihkan dulu. Jadi pemulihan di sini, pemulihan segala sesuatu di sini bukan hanya sekedar pemulihan dari yang sakit jadi sembuh, yang tadinya terpuruk menjadi diberkati lagi, yang tadinya buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Bukan sebatas itu saja. Pemulihan segala sesuatu ini harus dimulai dari hal-hal yang sifatnya rohani. Manusia batiniah kita, bukan manusia lahiriah kita, saudara. Jadi ini waktunya, saudara. Kalau saudara sekarang ini merasa diri baik-baik saja, hati-hati. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tapi Tuhan selalu melihat hati kita. Makanya tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita sebagai seorang Kristen sekarang ini. Selain kita harus benar-benar hati-hati dengan hati kita. Sebelum Tuhan menjawab doa-doa kita, sebelum Tuhan memberkati kita, sebelum Tuhan melakukan mujizat untuk kita, sebelum Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan selalu melihat hati kita. Dan menguji iman kita. Jadi ada 2, hati dan iman. Ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Ini seperti mata uang dengan 2 sisi, saudara. Nggak bisa dipisahkan. Hati dan iman. Makanya kalau 1 Timotius 1:18-19, kalau saudara boleh punya iman yang dahsyat, bisa memindahkan Monas ke Kalimantan, tetapi saudara kalau hatimu tidak murni maka imanmu kandas. Jadi hati dan iman tidak bisa dipisahkan. Saudara boleh punya hati yang luar biasa, tetapi kalau saudara nggak punya iman di dalam Kristus juga sia-sia. Makanya pastikan sekarang ini hati kita dan iman kita itu benar-benar dipulihkan oleh Roh Kudus. Menjadi seperti yang Tuhan mau.
bukan yang kita mau, saudara. Amin. Jadi pastikan saudara sekarang ini mengalami pemulihan segala sesuatu dalam hidup kita. Artinya pemulihan seluruh aspek kehidupan kita yang dimulai dari hati dan iman. Nah setelah dipulihkan, enggak bisa kita juga merasa diri, wah tenang, udah selesai. Enggak saudara. Banyak orang udah dipulihkan tapi enggak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Efesus 4 ayat 23 katakan, beri diri kita, hati, roh dan pikiran kita dibaharui dari sehari ke sehari saudara. Roh dan pikiran kita itu bicara hati. Beri hati kita dibaharui terus menerus oleh Roh Kudus dari sehari ke sehari. Hati kita bisa dibaharui kalau kita benar-benar, pertama saudara, kita disucikan, dibersihkan hati kita oleh firman Tuhan. Dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Diurapi Roh Kudus dan kuat kuasanya setiap hari. Bukan seminggu sekali. Bukan setahun sekali kalau ada KKR saudara. Setiap hari, setiap saat kita harus minta sama Tuhan. Dibaharui. Amin. Supaya melalui proses pembaruan inilah maka kita akan diubahkan Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus saudara. Hati kita menjadi hati seperti Yesus. Karakter kita, pikiran kita, cara hidup kita diubah Tuhan menjadi semakin seperti Kristus. Nah inilah tujuan daripada transformasi. Makanya kalau kita mau mengalami transformasi itu gak bisa seperti balikan tangan. Gak cukup hanya sekedar jadi orang Kristen biasa saudara. Yang hanya menjalankan rutinitas, ritual-ritual keagamaan kita setiap hari Minggu. Itu tidak akan mengubah hidup kita. Baik dan harus kita lakukan ibadah setiap hari Minggu. Tetapi sekali lagi itu tidak akan punya dampak mengubah hidup kita sepenuhnya. Itu ibadah itu saudara adalah satu bentuk perayaan kita bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman kita merayakan Kristus, Christ celebration. Tapi bukan mengubah hidup kita. Yang bisa mengubah hidup kita adalah hubungan kita dengan Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk bisa mentransformasi hidup kita sepenuhnya. Amin. Nah, Tuhan mau ingatkan kepada kita saudara bahwa transformasi hidup di dalam Kristus itu akan membawa satu perubahan yang sangat fundamental, yang sangat radikal saudara. Radikal di dalam Kristus, bukan radikal seperti yang di luar sana saudara. Ya. Jadi kalau kita mengalami transformasi maka hidup kita akan berubah 180 derajat, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat berarti kita kembali lagi ke zaman dulu saudara. 180 derajat. Dari yang tadinya bukan hanya sekedar hamba dosa menjadi hamba kebenaran, ya, yang tadinya tidak kudus menjadi kudus, tidak sebatas itu saudara. Tetapi Tuhan mau kita menjadi satu pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk bisa mengalami transformasi hidup ini saudara, maka dampak daripada transformasi ini akan membawa pengaruh kepada 3 aspek kehidupan. Ya, yang pertama secara jiwani, secara rohani saudara. Ini yang paling utama. Ya, secara rohani kalau kita mengalami transformasi rohani, maka hati, roh dan pikiran kita itu diubah Tuhan. Perubahan itu harus dimulai dari hati. Bukan dari hal-hal yang lahiriah, penampilan, kepintaran kita bicara atau kemampuan kita dan sebagainya. Tetapi mulai dari hati. Karena itulah kunci kehidupan kita. Hati ini menentukan pikiran kita. Menentukan perkataan, menentukan karakter, kebiasaan dan cara hidup kita. Makanya kita harus mulai transformasi itu secara rohani. Transformasi rohani akan berdampak kepada jiwani dan perilaku kita sehari-hari. Makanya di sini diingatkan, ya, kalau kita sudah mengalami transformasi rohani, maka itu akan terjadi satu perubahan juga dalam cara kita berpikir, cara kita memandang, cara kita untuk mengelola perasaan kita, cara kita berbicara dan kehendak kita. Itu kan diubah Tuhan dengan sendirinya.
Jadi nggak bisa lagi sama seperti sebelumnya, saudara. Tolong saudara periksa dulu sekarang, ya sebelum kita lanjutkan saudara. Saudara sudah menjadi orang Kristen sekian lama. Mungkin ada yang puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang merasa dari sejak lahir aku sudah Kristen. Tapi tolong saudara, saudara periksa diri kita. Ada nggak perubahannya? Ada nggak perubahannya dari dulu sampai sekarang saudara? Apakah menjadi lebih baik seperti yang Tuhan mau atau bagaimana? Karena ini akan menentukan kualitas hidup kekristenan kita di hadapan Tuhan selanjutnya saudara. Jadi kalau kita benar-benar sudah mengalami yang namanya transformasi hidup sepenuhnya dalam Kristus, maka rohani kita, hati kita, pikiran dan roh kita itu pasti berbeda saudara. Iman kita bukan lagi hanya sekedar iman percaya. Tetapi iman yang benar-benar tahan uji. Iman yang benar-benar di dalam Kristus. Nah, kalau kita sudah mengalami transformasi rohani, secara jiwani kita juga mengalami perubahan, maka otomatis dampaknya kepada perilaku kita sehari-hari pun pasti berubah, saudara. Dan itu akan tercermin dari karakter kita, kepribadian kita, sikap perilaku sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan, perbuatan kita, bahkan cara hidup kita sehari-hari. Itu pasti akan berubah. Banyak orang Kristen gak bisa mengalami perubahan seperti yang Tuhan mau. Berubah sih berubah saudara. Tapi berubah bukan tambah baik, bukan tambah berkenan sama Tuhan. Tapi berubahnya tambah parah saudara. Itu bukan perubahan yang Tuhan mau. Makanya saya berani katakan bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, hidupnya gak pernah mengalami satu perubahan, berarti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam perjalanan kekristenan kita. Ada sesuatu yang harus kita introspeksi saudara. Kalau kita menjalankan hidup kekristenan kita dengan benar, otomatis hidup kita diubahkan Tuhan 180 derajat. Amin. Periksa diri kita. Apa kita benar-benar sudah mengalami perubahan hidup seperti yang Tuhan agendakan atau belum saudara. Transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus itu sekali lagi dimulai dari hal-hal yang sifatnya batiniah. Gak kelihatan. Bukan dari yang luarnya saudara. Jadi jangan dibalik saudara. Banyak orang sekarang ini merasa dirinya karena Kristen, apalagi dia udah dipakai Tuhan, melayani Tuhan, dia rajin ibadah, aktif di gereja dan sebagainya, lalu penampilannya beda. Pakai tato salib, ya pakai kalung salib, pakai baju penampilan beda seperti Yesus, rambut hitam menjadi coklat dan sebagainya. Saudara saya kasih tahu, Tuhan tidak tertarik kepada hal-hal yang lahiriah. Tuhan cuma peduli satu, manusia batiniah kita gimana. Amin. Makanya mulailah saudara sebelum terlambat. Mulai beri diri kita, hati kita ditransformasi. Diubah Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Beri diri kita, mulai dari hati kita dipulihkan, dibaharui, diubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Sebab ada janji Tuhan dalam Yesaya 36 saudara. Kalau kita benar-benar sudah mengalami transformasi, maka Tuhan akan berjanji, Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ada orang yang hatinya keras saudara, sampai gak bisa lagi bukan sekedar gak dinasehati, tapi dia merasa diri paling benar, paling kudus, paling suci. Jadi gak bisa lagi dinasehati, gak bisa lagi ditegur, gak bisa lagi dididik saudara. Keraskan hati. Ya. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah ini kunci daripada kekristenan yang sesungguhnya saudara. Kalau kita jadi orang Kristen tapi hati kita, walaupun kita sudah jadi manusia baru, kita pakai nama yang baru yang Roh Kudus berikan, tapi kalau hati kita masih hati yang lama, pola pikir kita masih pola pikir yang lama. Karakter kita masih karakter yang lama. Cara hidup kita masih cara hidup yang lama. Saudara bukan orang Kristen yang Tuhan cari.
Tuhan mau supaya kita menyadari ada 3 tanda orang yang benar-benar mengalami transformasi, saudara. Ya, tolong ini kita menjadi bahan untuk kita cek kembali kehidupan kita. Ya, pastikan yang pertama, saudara, kalau kita benar-benar sudah mengalami transformasi hidup sebagai seorang Kristen, maka kita memperoleh hati yang baru. Ya, hati yang baru, hati yang murni, hati yang takut akan Tuhan, hati yang lemah lembut dan rendah hati. Ini 3 standar yang tolong saudara kita periksa. Apakah hati kita sekarang ini murni atau enggak? Dari mana kita tahu bahwa hati kita murni? Ketika kita mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan karena saudara ada maunya, karena saudara supaya pengen doanya jawab, supaya saudara bisa diberkati, saudara bisa ditolong sama Tuhan, supaya saudara bisa diberkati Tuhan, maka saudara merasa mengasihi Tuhan. Itu bukan hati yang murni, saudara. Saudara mengasihi karena ada maunya. Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan dengan tulus hati karena kita mengenal Tuhan dengan benar, bukan dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu namanya kita mengasihi Tuhan dengan hati yang murni. Kalau kita punya hati yang murni mengasihi Tuhan, maka seperti Yesus mengasihi kita juga. Dia rela mengasihi, dia tulus mengasihi kita, bahkan dia rela mengorbankan dirinya. Coba sekarang periksa diri kita. Saudara benar mengasihi Tuhan, tapi murni enggak? Saudara mengasihi pasangan hidup saudara, mengasihi anak-anak saudara, mengasihi orang tua saudara, murni enggak? Atau ada maunya di balik itu semua, saudara? Kalau kita benar-benar hatinya murni, maka kita punya kesadaran dan kerelaan untuk berkorban. Seperti Yesus, dia rela mengorbankan nyawanya untuk selamatkan saudara dan saya. Amin. Nah, yang Tuhan cari hari-hari ini adalah hati yang murni. Bukan hati yang sekedar baik, saudara. Untuk jadi orang punya hati yang baik, gak usah jadi Kristen pun jauh di luar sana lebih banyak, saudara. Bahkan lebih baik. Ya, makanya pastikan hati kita sekarang ini benar-benar dimurnikan. Dan saya ingatkan saudara, hari-hari ini Tuhan juga sedang memurnikan saudara dan saya. Apa yang dimurnikan? Iman, pengharapan, kasih. Yang dimurnikan adalah hati kita dan iman kita. Supaya kita kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, memperoleh hati yang baru dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Sikap hati kita yang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Itu namanya kita takut akan Tuhan. Jadi bukan lagi sekedar hanya ditakut-takuti karena Tuhan. Kalau kita mati nanti gak masuk surga, nanti takut dihukum sama Tuhan, nanti takut gak diberkati Tuhan, nanti takut dosa, takut ini. Itu bukan takut akan Tuhan, saudara. Nah, dan yang ketiga, itu lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Teachable heart. Hati yang mau dengar-dengaran, hati yang mau dididik, diajar oleh firman Tuhan. Amin. Itu hati yang mau dibentuk. Nah, yang kedua, saudara, tanda bahwa kita sudah mengalami transformasi hidup. Kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Kalau kita mengenal yang benar, maka kita bukan lagi menjadikan Yesus hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu hanya pada saat saudara mula-mula menjadi orang percaya. Tapi seiring dengan pertumbuhan rohani kita sebagai anak-anak Allah, kita nggak cukup hanya di situ. Kita harus menjadikan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Itulah yang Yesus ajarkan, ingatkan kepada kita semua. Kenapa orang Israel sampai hari ini nggak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar, saudara? Karena mereka belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Mereka malah belum percaya Yesus adalah Kristus, saudara. Kalau saudara dan saya bukan bangsa Yahudi, tapi kita ada anak-anak karena kasih karunia Tuhan, kita harus jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Artinya Kristus menjadi pusat hidup kita. Tuh Kristus yang berdaulat sepenuhnya segala keberadaan kita. Bukan kita lagi. Bahkan Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi. Yang hidup di dalam aku, Kristus sepenuhnya. Dan aku hidup bagi Kristus. Nah, kalau kita mengenal yang benar, maka kita akan mempunyai satu pengalaman pribadi dengan Tuhan dan kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar hubungan secara keagamaan, saudara. Tetapi hubungan kita secara seperti anak dengan bapak.
Nah, periksa hubungan kita sekarang sama Tuhan seperti apa, saudara. Nah, kalau kita benar-benar mengenal yang benar, maka kita akan memahami dengan sendirinya dan tahu pasti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Apa kehendak Bapa yang harus kita selesaikan sekarang ini. Kita nggak akan mungkin mengabaikan itu, saudara. Nah, yang kedua, ya, tanda bahwa kita sudah mengalami transformasi hidup selain mengenal yang benar, ada di dalam yang benar. Nah, apa artinya ada di dalam yang benar? Artinya kita hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, Kristus yang diurapi Roh Kudus, maka kita hidup dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang memimpin hidup saudara sekarang? Siapa yang berkuasa dalam hidup saudara sekarang? Apa keinginan daging, hawa nafsu kita, atau diri kita sendiri, ego kita? Kalau bukan Roh Kudus yang menjadi pusat hidup kita, maka kita belum ada di dalam yang benar. Kalau kita ada di dalam yang benar, maka kita akan selalu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kita akan selalu mentaati segala perintah Tuhan. Itu otomatis, saudara. Itu nggak bisa dibuat-buat. Ya. Ketaatan ini, saudara, bukan taat karena kita takut manusia, takut diancam, takut karena ada orang yang lihat dan sebagainya. Tetapi kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat karena Tuhan, karena kita mengenal Tuhan kita. Amin. Itu. Nah, kalau kita ada di dalam yang benar, maka firman Tuhan katakan kita akan hidup seperti Kristus telah hidup. Artinya gaya hidup kita akan berubah, bukan lagi seperti orang-orang dunia. Tapi hidup kita semakin seperti gaya hidup Kristus. Lalu kalau kita benar-benar ada di dalam yang benar, firman Tuhan juga katakan, kita tidak lagi berbuat dosa. Bahkan tidak bisa berbuat dosa, saudara. Kenapa? Karena Kristus di dalam kita lebih besar dari segalanya. Dari segala keinginan dosa kita. Makanya kalau kita benar-benar hidup dalam Kristus, kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan kalau kita benar-benar ada di dalam yang benar, maka kita akan tahu dengan pasti bagaimana menjalankan ibadah, pelayanan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kita nggak lagi ibadah sekedar ibadah, melayani sekedar melayani. Amin. Tapi kita tahu apa yang Tuhan kehendaki itu kita lakukan. Nah, yang ketiga, saudara, apa tandanya bahwa kita sudah mengalami transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus? Kita akan menjalankan hidup kekristenan yang sebenarnya, ya, menjalankan hidup kekristenan yang benar, yaitu menjadi orang benarnya Tuhan. Nah, ini kita harus pastikan sekarang ini menjadi orang benarnya Tuhan itu juga satu proses, nggak bisa langsung, saudara. Makanya kita harus mulai dari sekarang ini. Pastikan kita ini orang benar di hadapan Tuhan, bukan orang benar menurut manusia. Bukan kita hanya sekedar orang yang mencari pembenaran, tapi kita benar-benar orang benarnya Tuhan, ya. Nah, untuk bisa menjadi orang benarnya Tuhan, itu kita harus benar-benar memberi diri kita, dimuridkan menjadi murid Kristus yang benar. Bukan sekedar hanya mengikuti kelas-kelas pemuritan 3-6 bulan atau 1 tahun, itu enggak otomatis saudara menjadi seorang benar. Karena itu semua harus dijalankan seumur hidup kita. Kemudian kalau kita mau menjadi orang benarnya Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah, ya. Dan kita harus hidup dalam kebenaran, berbuat kebenaran dan berbuah kebenaran sama seperti Kristus adalah benar. Dan hidup kita bukan lagi hanya sekedar diberkati, apalagi kita hanya sekedar menunggu berkat, saudara. Tapi kita menjadi berkat, bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Amin. Nah, saya percaya kalau kita benar-benar memahami apa yang tadi saya paparkan secara sekilas, saudara, maka itu akan membuat kita terbuka hati dan pikiran kita. Kita nggak lagi hidup sekedar hidup, tapi kita harus mengerti, saudara. Kita sekarang ini hidup untuk siapa? Untuk siapa kita hidup? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Dan bagaimana kita harus hidup? Amin. Sama seperti kita datang ibadah sekarang ini juga, saudara. Kita ikut konferensi ini untuk apa, saudara? Untuk siapa saudara datang? Dan bagaimana saudara datang? Itu yang Tuhan lihat. Dan ini akan mempengaruhi hati, pola pikir kita, cara pandang kita, dan terutama juga akan menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita nggak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, untuk apa kita hidup, untuk siapa kita hidup, dan bagaimana kita harus hidup,
maka kita akan kehilangan perkenanan Tuhan dalam hidup kita sampai selama-lamanya, saudara. Makanya pergunakan waktu yang ada. Ya. Nah, lalu kenapa masalahnya sekarang, kenapa banyak orang Kristen justru tahu harus mengalami transformasi, tapi mereka belum mengalami transformasi. Bukan karena mereka belum tahu, saudara. Bukan mereka nggak mau, saudara. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, saudara, bisa jadi pada waktu awal dia menjadi seorang manusia baru itu belum sepenuhnya benar. Jadi banyak orang yang menjadi ikut percaya dan memberi diri dibaptis itu abal-abal, saudara. Enggak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yang kedua, ada banyak orang walaupun sering diurapi Roh Kudus, tetapi belum tentu dia penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, ada banyak orang belum bisa mengalami transformasi karena mereka belum move on dari masa lalunya. Mereka masih terus terbelenggu oleh masa lalunya. Belum mengalami pemulihan, walaupun mereka sudah banyak mengalami mujizat dalam hidupnya, tetapi belum berarti dia belum mengalami pemulihan segala sesuatu dalam hidupnya. Ya. Dan dia belum mengalami pembaruan sepenuhnya. Lalu yang menyebabkan kenapa orang belum mengalami transformasi juga itu karena mereka belum menjalankan hidup kekristenan yang sesungguhnya. Dia menjalankan kekristenan hanya sebatas praktek-praktek agamawi yang tadi saya bilang, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar ritual, saudara, hanya sekedar status. Sekali lagi itu tidak akan membawa kita kepada transformasi. Nah, bagian terakhir yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, saudara, ada 8 hal yang kita perlu lakukan, saudara. Ya, untuk kita bisa mengalami transformasi hidup. Yang pertama, saudara harus menyadari dulu. Sadar, waktu kita sudah sangat singkat. Jangan pernah tunda-tunda lagi untuk kita bisa mengalami transformasi ini, saudara. Kalau kita bisa mengalami transformasi itu karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan garis akhir hidup kita selesai di dunia. Apalagi zaman pandemi sekarang ini, saudara. Saudara jangan merasa diri sehat, kuat dan bisa segalanya. Kalau sudah saudara Tuhan kehendaki supaya kita tinggalkan dunia ini dengan cara-cara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita nggak bisa ngelak, saudara. Makanya hari dan saatnya seseorang tidak tahu kapan garis akhir hidupnya selesai, saudara. Siap tidak siap kita harus selalu siap. Jangan tunda, ya. Tidak pernah tahu kapan. Hanya ada 2 kemungkinan, saudara. Saudara mati di dalam sebelum Kristus datang mengangkat kita, atau saudara benar-benar mengalami pengangkatan pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Ya. Nah yang kedua, saudara, untuk bisa mengalami transformasi kita harus benar-benar mau merendahkan diri, mau membangun kehidupan doa pribadi dan mencari wajah Tuhan. Jadi kita nggak bisa lagi hanya sekedar mau tapi kita nggak mau ada usaha, saudara. Usaha kita adalah benar-benar merendahkan, sadar kita ini butuh Tuhan, kita butuh kasih karunia Tuhan, kita butuh transformasi itu, butuh Roh Kudus saat ini untuk bisa mentransfer hidup kita. Nah yang ketiga, saudara, kita perlu melakukan untuk bisa mengalami transformasi, kita perlu menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Periksa kembali, saudara. Apa yang menjadi ketidakperkenan keberdosaan kita dan kita bereskan semuanya, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan tinggalkan manusia lama kita sepenuhnya. Dan tanggalkan semua dosa. Lalu yang kelima, saudara, supaya kita bisa mengalami transformasi, kita harus benar-benar berusaha untuk mengenakan kehidupan manusia baru di dalam Kristus. Gak bisa lagi kita hanya sekedar sekali lagi udah dibaptis, tapi kita masih menjalankan kehidupan manusia lama kita. Ya, kita harus benar-benar berubah. Lalu yang keenam, saudara, untuk bisa mengalami transformasi hidup sepenuhnya, kita harus benar-benar mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar. Itu adalah satu proses yang hanya bisa kita lakukan kalau kita menjadi murid Kristus yang benar, saudara. Ya. Dan yang ketujuh, kita harus benar-benar mau memberi diri kita dipulihkan, dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita harus menjadi murid Kristus yang sejati. Yang tertanam dalam sebuah gereja lokal yang sehat, dan kita bertumbuh dalam sebuah keluarga rohani yang sehat. Jadi enggak sekedar komunitas rohani, tetapi harus menjadi keluarga rohani. Dalam keluarga rohani yang sehat, itu ada bapak rohani yang akan selalu mementor kita dan juga menuntun kita, mengajarkan kita kebenaran-kebenaran sepenuhnya. Amin.
Nah, itulah beberapa hal yang saya ingatkan kepada kita semua supaya kita bisa pergunakan sisa waktu yang ada. Sekali lagi, Bride of Christ Conference ini tentu masih sangat terbatas saudara untuk saudara bisa memahami ini lebih dalam. Tetapi saya percaya Roh Kudus di dalam kita akan bekerja menyempurnakan pemahaman kita dan kita akan diberikan kesempatan oleh Tuhan. Sebagai penutup saya mau menyampaikan begini saudara. Ingat baik-baik, ini pesan saya saudara. Kalau saudara masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesadaran, nafas kehidupan, itu artinya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa jadi inilah kesempatan terakhir. Karena itu jangan disia-siakan. Pergunakan itu dengan bijaksana. Amin. Alami transformasi dalam hidup saudara. Minta sama Tuhan. Karena Tuhan punya caranya sendiri untuk mentransformasi hidup kita. Tuhan juga punya waktunya sendiri. Kita harus bagian kita hanya memahami, kita hanya mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Jangan pernah tunda, jangan pernah menangguhkan karena Tuhan sendiri tidak pernah menangguhkan kedatangannya. Amin. Dia sudah siap sedia untuk menjemput kita semua. Karena itu pastikan kita semua juga siap mengalami penjemputan Tuhan setiap saat saudara. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.